Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang contoh soal latihan pretest sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPG, Pendidikan Agama Katolik. Contoh soal latihan ini, kakak ambil sumbernya dari berbagai sumber ya, yaitu dari internet, kitab suci, teologi, dan kristologi. Baik, nanti kakak akan membagikan contoh soal ini dalam bentuk kuis. Kakak akan membacakan soal-soal ini. Silahkan teman-teman, Bapak Ibu Guru mencari jawabannya atau memilih jawabannya. Kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada di akhir dari video ini. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Ketiga oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisah satu dengan yang lain, tetapi sehakikat dan sifat dasar atau watak Allah tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagikan adalah konsep dari A. Keesaan Allah, B. Kekudusan Allah, C. Keilahian Allah, D. Kekuatan Allah, D. Kemahakuasaan Allah. Silahkan dipilih jawabannya. Kemudian nomor 2. Doktrin ketritunggalan Allah atau Trinitas sangat penting bagi perkembangan iman Kristen. Hal ini dikarenakan A. Berkaitan dengan kemahakuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. B. Berkaitan dengan hubungan Allah sebagai Tritunggal yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. C. Berkaitan dengan siapakah Allah yang disembah, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana manusia harus mendekatinya. D. Berkaitan dengan kehidupan umat Kristen yang harus mempercayai kedaulatan Allah sebagai pencipta alam semesta. E. Berkaitan dengan kedudukan Allah Bapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nomor 3. Kegiatan berkesinambungan Allah untuk menjadikan segenap peristiwa di bidang fisik, moral, dan mental yang melaksanakan rencana yang telah ditetapkannya dikenal dengan A. Keesaan Allah, B. Penebusan Allah, C. Kekudusan Allah, D. Pemeliharaan Allah, E. Pemulihan Allah. Nomor 4. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai di hadapanku adalah A. Al-Kasal, B. Al-Panai, C. Al-Panah, D. Al-Kahal, E. Al-Shalom. Nomor 5. Alkitab selain melukiskan sisi keilahian Yesus, juga membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia sejati. Salah satu bukti adalah Yesus menjalani hidup seperti manusia biasa, yakni Yesus merasa lapar. Hal ini dibuktikan Alkitab dalam A. Matius bab 4 ayat 2, B. Markus bab 4 ayat 2, C. Lukas bab 4 ayat 2, D. Yohanes bab 4 ayat 2, E. Roma bab 4 ayat 2. Nomor 6. Mengapa dikatakan Allah itu Esa? A. Karena Allah itu hanya satu pribadi yang memiliki roh yang sama. B. Karena Allah itu memiliki 3 oknum dan 3 pribadi yang sama-sama suci. C. Karena ketiga oknum tersebut memiliki satu pribadi yang tidak sama tetapi satu. D. Karena ketiga oknum tersebut sama-sama bersatu dalam satu pribadi dan substansi. E. Karena ketiga oknum tersebut memiliki satu hakikat atau substansi yang tidak saja sama tetapi satu. Nomor 7. Roh Kudus juga dilukiskan memiliki sifat-sifat Allah dan dapat melakukan apa yang dilakukan Allah. Misalnya seperti berikut. Kecuali A. Mengisyapkan manusia akan dosa, B. Memampukan manusia hidup, C. Kebenaran dan penghakiman, D. Melahirkan kembali, E. Memberi hidup baru. Ini ya sifat-sifat Roh Kudus, kecualinya yang dicari. Sekarang nomor 8. Terdapat 3 wujud dari Allah yang Esa.
sekalipun ketiga wujud itu berbeda menurut angka sehingga dapat dihitung. Namun semuanya merupakan pernyataan dari sesuatu kekuatan tunggal yang tidak terpisahkan. Adalah merupakan konsep Allah Tritunggal menurut A. Erikson, B. Georgi Henry, C. Thomas, D. Justinus, E. Tertullianus. Nomor 9. Ada beberapa paham yang keliru tentang ketritunggalan Allah atau Trinitas. Salah satunya adalah paham yang mengajarkan bahwa hanya ada satu zat yang ilahi yang terdiri hanya satu pribadi, menyangkal akan praeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia, dan mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga yang mengalir dari Allah kepada manusia. Paham ini dikenal dengan istilah A. Paradoks, B. Monarkianisme, C. Modealisme, D. Sosianianisme, E. Patripasianisme. Nomor 10. Samuel T. Gunawan mengemukakan beberapa pandangan yang keliru tentang Tritunggal atau Trinitas, yaitu sebagai berikut. Kecuali Triteisme, B. Modealisme, C. Monarkianisme, D. Sabellianisme, E. Arianisme. Nomor 11. Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial, karena Allah menciptakan manusia secara langsung. Allah membentuk manusia itu dengan memakai tangan Allah sendiri. Ayat kitab suci yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah A. Kejadian bab 1 ayat 7, B. Kejadian bab 2 ayat 7, C. Kejadian bab 3 ayat 7, D. Kejadian bab 4 ayat 7, E. Kejadian bab 5 ayat 7. Nomor 12. Kata Ibrani untuk gambar ini ialah Tselem, yang diturunkan dari akar kata yang bermakna A. Mengukir atau menyerupai, B. Keserupaan atau kemiripan, C. Mengukir atau memotong, D. Memahat atau mengukir, E. Segambar atau serupa. Nomor 13. Banyak para pejuang keadilan dan kebenaran pernah ditahan atau bahkan disiksa, namun mereka tetap merasa bebas. Mengapa kebebasan fisik merupakan bentuk kebebasan yang paling sederhana atau dangkal? A. Karena kebebasan fisik adalah kebebasan yang sejati. B. Karena setiap orang bisa saja secara fisik tidak bebas, tetapi ia merasa sungguh-sungguh bebas. C. Kebebasan fisik mutlak dimiliki agar dapat berinteraksi dalam kehidupan. D. Kebebasan fisik lebih penting daripada kebebasan moral. E. Kebebasan psikologis tidak penting dari kebebasan fisik. Nomor 14. Manusia yang bebas sebagai suatu keadaan tiadanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Maka seorang manusia disebut bebas jika A. Manusia merealisasikan secara sendiri perbuatan-perbuatan orang lain, B. Sungguh-sungguh mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas perbuatannya, C. Suatu kondisi paksaan pada aktivitas individu untuk melaksanakan kegiatan, D. Manusia secara bertanggung jawab
melakukan perbuatan itu sebagai kewajibannya. Kebebasan manusia berkaitan erat dengan kemampuan internal definitif kelompoknya. Ini seseorang disebut bebas jika. Silahkan dipilih ya jawabannya. Sekarang nomor 15. Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif, A. Pengaruh agama, B. Pengaruh pendidikan, C. Pengaruh pergaulan, D. Pengaruh ekonomi, E. Yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural. Nomor 16. Perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara individu menggunakan tubuhnya disertai perubahan dalam kemampuan fisik disebut A. Perkembangan kognitif, B. Perkembangan fisik, C. Perkembangan sosial, D. Perkembangan motorik, E. Perkembangan moral. Ini perkembangan ya, perkembangan anak, perkembangan manusia. Sekarang nomor 17. Perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot disebut A. Perkembangan kognitif, B. Perkembangan fisik, C. Perkembangan motorik, D. Perkembangan sosial, E. Perkembangan moral. Nomor 18. Yang termasuk keterampilan motor kasar dalam perkembangan motorik anak adalah A. Menulis dan menangkap bola, B. Berjalan dan melompat, C. Melompat dan menggambar, D. Naik turun tangga dan menulis, E. Menggambar dan menangkap bola. Nomor 19. Ekspresi wajah beragam untuk menggambarkan keragaman emosi merupakan salah satu kebutuhan peserta didik untuk A. Membuat keputusan, B. Mempertahankan diri, C. Menciptakan batasan, D. Berkomunikasi, E. Menciptakan kesatuan. Sekarang nomor 20. Si Ani sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Fase perkembangan Ani tersebut merupakan fase A. Trust vs mistrust, B. Autonomi vs hem, C. Inisiatif vs guilt, D. Industry vs inferiority, E. Ego identity vs role of function. Fase perkembangan ya ini. Sekarang nomor 21. Robi adalah peserta didik yang sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam belajar seperti menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat. Menurut teori tahapan perkembangan Piaget, kemampuan kognitif yang dimiliki Robi berada pada tahap A. Sensori motorik, B. Operasional konkret, C. Operasional, D. Praoperasional, E. Operasional formal. Ini tahap perkembangan ya, tahap perkembangan kognitif peserta didik. Sekarang nomor 22. Perkembangan keterampilan kognitif meliputi kecuali A. Metakognitif, B. Gaya kognitif, C. Pemikiran kritis, D. Strategi kognitif, E. Kemampuan kognitif. Sekarang nomor 23. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu
A. Keterampilan kognitif. B. Pemrosesan informasi. C. Proses belajar. D. Kemampuan kognitif. E. Teori kognitif. Nomor 24. Proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Pernyataan ini merupakan pengertian A. Stimulus. B. Memori. C. Informasi. D. Persepsi. E. Atensi. 25. Strategi kognitif yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah yaitu disebut dengan A. Chunking. B. Konsisten. C. Imagery. D. Framing. E. Rehearsal. Nomor 26. Tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat adalah pengertian dari A. Konflik. B. Perilaku. C. Moral. D. Kelompok sosial. E. Harmoni. 27. Sani adalah peserta didik yang senantiasa menunjukkan nilai perilaku bermoral. Hal ini dibuktikan dengan A. Berperilaku baik buruk berdasarkan kenyataan yang ada. B. Berperilaku baik buruk berdasarkan norma masyarakat. C. Berperilaku baik buruk berdasarkan kenyamanan pribadi. D. Berperilaku baik buruk berdasarkan kenyataan di masyarakat. E. Berperilaku baik buruk berdasarkan kenyataan di masyarakat. Nomor 28. Jamilah adalah peserta didik berusia remaja yang selalu mempertanyakan secara kritis atas ajaran-ajaran yang diterima. Jamilah termasuk dalam tahapan perkembangan A. Prima facie. B. Intuitive projective. C. Mythic literal facie. D. Synthetic conventional facie. E. Synthetic projective. Sekarang nomor 29. Kode etik profesi merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kode etik guru adalah A. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. B. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. C. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar profesional. D. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. E. Guru wajib mengajar 24 jam di depan kelas. Ini yang tidak termasuk kode etik guru ya teman-teman. Sekarang nomor 30. Tujuan dari adanya kode etik adalah A. Menjamin tugas pekerjaan keprofesional terwujud secara serta kepentingan semua pihak terlindungi. B. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua orang. C. Menonjolkan kewibawaannya kepada masyarakat sehingga dihormati pribadinya. D. Selalu berperan aktif dalam masyarakat. E. Menuntut imbalan yang layak sesuai dengan keprofesionalnya. Tujuan dari kode etik ya teman-teman ini ya, nomor 30 ini.
Sekarang nomor 31. Sesuatu yang merujuk kepada kualitas kepribadian pekerjaan yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupan adalah bagian dari A. Etika kerja, ya A. Etika kerja, B. Etos kerja, C. Ikrar guru, D. Pekerjaan, E. Moral. Nomor 1 ini etika kerja ya. Yang A. Etika kerja, B. Etos kerja, C. Ikrar guru, D. Pekerjaan, E. Moral. Sekarang nomor 32. Pekerjaan keguruan memerlukan adanya kode etik profesi agar layanan yang diberikan oleh guru dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel. Oleh sebab itu, kode etik profesi dikembangkan atas dasar A. Keinginan semua guru yang bergabung dalam PGRI, B. Perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, C. Kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi, D. Keinginan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, E. Banyak guru yang melanggar nilai dan moral profesinya. Ini sebab kode etik profesi dikembangkan ya, dasarnya. Sekarang nomor 33. Guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapatkan perlindungan profesional. Hal ini ditegaskan dalam rekomendasi UNESCO atau ILO pada tanggal 5 Oktober 1988 tentang A. Hak guru, B. Kewajiban guru, C. Tunjangan kesejahteraan guru, D. Status guru, E. Fungsi guru. Nomor 34. Agama orang Ibrani kuno mempertahankan iman monoteis dan telah berkali-kali dinyatakan kepada bangsa Israel dengan berbagai cara. Misalnya dalam Keluaran bab 20 ayat 2-3. Kata Ibrani, guru yang diterjemahkan sebagai di hadapanku adalah A. Elpanai, B. Edpenai, C. Alpanai, D. Elpenai, E. Edpanai. Ini kata Ibrani kuno ya, di hadapanku itu apa? Sekarang nomor 35. Penerapan konteks harmoni dalam keragaman advokasi bertujuan untuk menata dan menghadirkan harmoni sebagai perwujudan hak-hak individu dalam bermasyarakat. Berikut ini yang tidak termasuk dimensi-dimensi sosial dalam membangun dan merawat harmoni adalah A. Ekonomi, B. Gender, C. Hukum, D. Sosial budaya, E. Agama. Yang tidak termasuk dimensi sosial dalam membangun dan merawat harmoni adalah nomor 36. Sekarang ya. Advokasi secara umum dapat dimengerti sebagai tindakan merangsang dan mendorong suatu perubahan dalam realitas sosial. Tindakan tersebut didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip legal etis untuk mengevaluasi praktik-praktik sosial atau penerapan hukum dan elemen-elemen dasar yang penting yang tercakup dalam hal ini, yaitu A. Strategi informasi dan mobilisasi massa, B. Strategi komunikasi dan mobilisasi massa, C. Strategi ekonomi, agama, dan mobilisasi massa, D. Strategi informasi, hukum, dan mobilisasi massa, E. Strategi sosial dan mobilisasi massa.
Sekarang nomor 37. Dalam konteks pengelolaan keragaman, tujuan advokasi adalah memberantas kelompok-kelompok radikal, B. menyebarluaskan ideologi tertentu, C. mengutamakan hak-hak agama mayoritas, D. membela hak golongan tertentu, E. menghadirkan dan menata harmoni sosial dengan memenuhi hak-hak individu. Tujuan advokasi dalam konteks pengelolaan keragaman. Silahkan dipilih. Nanti kuncinya bisa kita lihat di belakang ya, di akhir tayangan ini. Sekarang nomor 38. Berikut ini bentuk memori kolektif yang dibedakan oleh Halbaus, yaitu A. memori sosial dan budaya, B. memori agama dan hukum, C. memori autobiografi dan historis, D. memori historis dan budaya, E. memori autobiografi dan kolektif. Ini bentuk memori kolektif yang dibedakan oleh Halbaus. Oke, sekarang nomor 39. Dalam konteks pengelolaan keragaman, salah satu aspek penting di dalam membangun inklusi sosial menurut Bagir yaitu A. memori kolektif, B. memori historis, C. memori sosial, D. memori budaya, E. memori agama. Ini nanti kata kuncinya membangun inklusi sosial menurut Bagir ya. Sekarang nomor 40, nomor terakhir ya dalam pembahasan kita kali ini. Nomor 40, memori kolektif perlu dihadirkan dalam ruang publik bersama melalui pendekatan yang oleh Robert Hefner disebut sebagai A. kearifan lokal, B. keragaman budaya, C. solidaritas sosial, D. civic society, D. civic pluralism. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat dan mengecek kembali jawaban yang telah kita pilih untuk mengetes kemampuan kita ya, pemahaman kita. Sekarang kita lihat kuncinya, boleh dicatat ya. Oke, ini nomor 1 ada sampai 1-40. Silahkan diperhatikan, dikoreksi. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan berguna bagi kita ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.